Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami dari Angkatan 33, Kelompok 3, Subkelompok 2 dengan anggota yang terdiri dari Muhammad Rizky Julianda, Marda Tila, Sri Oleo, dan Yosi Srinita. Analisis isu global terkait pandemi COVID-19. Adapun tahapan penyelesaian isu dimulai dari tahap pra-analisis, yakni identifikasi dan deskripsi isu menggunakan metode pentahelik. Dari segi pemerintah, isu yang bisa diangkat adalah jumlah vaksin yang terbatas. Dari segi media, kerumunan yang ditimbulkan saat proses vaksinasi. Dari segi komunitas, tenaga medis yang kurang saat vaksinasi. Dari segi bisnis, distribusi vaksin yang lambat. Dan dari segi akademisi, edukasi tentang vaksin yang belum maksimal. Tahapan selanjutnya adalah menapis isu dengan menggunakan metode USG. Ada 5 isu atau masalah yang kita dapatkan dari metode pentahelik sebelumnya. Yang pertama, jumlah vaksin yang terbatas dengan tingkat urgensi 4, seriousness 4, grow 3, dan total 11. Isu yang kedua, kerumunan yang ditimbulkan saat proses vaksinasi dengan tingkat urgensi 5, seriousness 5, growth 5, dan total 15. Isu yang ketiga, kurangnya tenaga medis dalam proses vaksinasi dengan tingkat urgensi 4, seriousness 3, growth 2, dengan total 9. Isu yang keempat, distribusi vaksin yang lambat dengan tingkat urgensi 5, seriousness 4, growth 3, dan total 12. Dan isu yang kelima, edukasi tentang vaksin yang masih belum maksimal dengan tingkat urgensi 4, seriousness 4, growth 2, dan total 10. Berdasarkan analisis isu dengan metode USG ini, terdapat poin tertinggi dalam total 15 berada di isu nomor 2, yakni kerumunan yang ditimbulkan saat proses vaksinasi. Tahapan penyelesaian yang selanjutnya yakni mendalami dan menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone. Isu kerumunan yang ditimbulkan saat proses vaksinasi. Dari segi sistem, terdapat anjuran protokol kesehatan yang tidak dijalankan. Dari segi surrounding, terjadi di daerah yang banyak padat penduduk. Dari segi skill, kurangnya pemahaman masyarakat tentang protokol kesehatan. Dan dari segi supplier, jumlah vaksinator yang tidak memadai maupun stok vaksin yang masih belum memadai. Selanjutnya dilanjutkan dengan metode SWOT. Alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT bisa kita lihat dalam tabel berikut. Untuk metode menggunakan SO, rumah sakit atau puskesmas mengeluarkan surat edaran terkait proses vaksinasi yang dilakukan per zonasi dan pemerintah memberikan himbauan tentang prokes larangan berkerumun lebih detail dan lebih mengajak masyarakat lagi. Dari segi WO, kurang ketatnya pengawasan jalur keluar masuk pada saat proses vaksinasi sehingga terjadi penumpukan. Akibatnya, tidak efektifnya proses penerapan himbauan pemerintah terkait prokes larangan berkerumun. Dari segi ST, rumah sakit atau puskesmas mengeluarkan surat edaran agar proses vaksinasi dilakukan per zonasi untuk menghindari terciptanya klaster COVID-19 yang baru. Dan dari segi WT, kurang ketatnya pengawasan jalur keluar masuk pada saat proses vaksinasi sehingga dikhawatirkan akan menciptakan klaster COVID-19 yang baru. Tahapan penyelesaian isu yang selanjutnya adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan menggunakan tabel.
Dengan alternatif penyelesaian yang kita pilih sebelumnya adalah rumah sakit atau puskesmas mengeluarkan surat edaran agar proses vaksinasi dilakukan per zonasi. Dengan tahapan penyelesaian yang pertama, pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan membuat dan mengeluarkan SK terkait aturan pemberian vaksin per zonasi. Yang kedua, setelah mendapatkan SK terkait aturan tersebut, pihak Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas mengeluarkan edaran terkait pemberian vaksin per zonasi dengan sebelumnya berkoordinasi terhadap pemerintah setempat. Dan tahapan yang selanjutnya, vaksinator memastikan kesiapan baik itu stok vaksin dan vaksinator sendiri, dan setelah aman mereka menuju lokasi zonasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama, tidak terjadi lagi kerumunan dalam proses pemberian vaksin. Yang kedua, proses pemberian vaksin lebih teratur dan tepat sasaran. Adapun pihak-pihak terkait yakni pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, aparatur desa, dan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.